Kita punya botol-botol bekas bosku, jangan dibuang bosku ya. Kita gunakan dengan hal-hal yang lebih baik, yaitu untuk menanam bunga. Oke, kali ini bunga yang akan kita tanam dengan botol aqua bekas atau botol alamu atau botol minuman mineral bekas. Kita akan menanam tanaman aglonema. Nah, ini saya punya aglonema nih bosku ya. Kita pilih-pilih yang batangnya agak panjang. Ternyata udah dapet nih satu bosku. Ini daunnya 3 daun plus 1 daun muda bosku ya. Jadi kita berani bereksekusi untuk menanam kembali. Nah ini bosku, botol ini, botol aqua ini kita potong jadi 2 bosku ya, sampai di sini ya. Kita potong menjadi 2. Kita menggunakan media silet, pasir, gunting. Nah, kita menggunakan pasirnya pasir Malang bosku ya. Nah, potong di sini bosku, di pertengahan. Dan juga untuk yang ujungnya kita bolongin bosku. Jadinya seperti ini setelah dipotong, dan ujungnya dibolongin untuk penyerapan air atau untuk akar, untuk agar bisa keluar. Kalau sudah akarnya bagus, maka akar ini akan keluar dari lubang-lubang itu bosku ya. Seperti ini kita lubangi dengan menggunakan obeng atau kawat, terserah, atau solder, terserah, bisa semua. Obeng atau kawat kita panasin dengan api atau di kompor gas, lalu kita bolongin satu persatu bosku ya. Oke, ini bunga yang akan eksekusi. Ini adalah aglonema cochin. Ini menggunakan media tanah. Kita akan ubah dengan media yang lebih modern, yang lebih ekonomis dan lebih bagus nantinya. Pastinya lebih subur karena tidak akan ada lagi akarnya bagus sekali. Tidak akan lagi cacing-cacing atau pembusukan bosku ya kalau menggunakan media air, karena media air ini akan menyerap di bagian bawah aja, di atasnya tidak akan ada air bosku. Kita cuci dulu perakarannya. Bagus bosku. Nah, ini akarnya udah ada tunas baru akar sama calon tunas di bagian ruas bosku ya. Ini sangat bagus lagi. Nanti kita akan potong di sebelah sini, dipotong sebelah jempol ini di atas ruas, karena nanti kalau dipotong di atas ruas sedikit, maka di bagian ruas akan tumbuh calon tunas yang di bagian bawah, dan yang di bagian atas itu akan tumbuh akar di bagian ruas juga. Jadinya harus ada 2 ruas bosku ya. Ruas yang di bawah untuk pertumbuhan tunas baru, dan untuk ujung, untuk daunnya di bagian ruas paling bawah untuk pertumbuhan calon akar baru. Nah, begitu bosku. Ini adalah sistem hidroponik, biasanya menggunakan vitamin AB mix dengan RPM 500 ke bawah, minimal 500 RPM untuk untuk pengukuran vitamin, karena masih anakan. Nah, setelah besar kita akan menambah. Kita potong dulu bosku ya di bagian tengah ruas. Nah, yang di bawah untuk calon tunas nanti ujungnya ini, dan yang di bagian daun ruas paling bawah untuk bagian perakaran. Sementara kita menggunakan air hujan dulu bosku untuk media airnya. Nah, untuk pengolesan bagian luka kita biasanya menggunakan bawang merah atau bisa juga dengan lidah buaya. Sementara hari ini kita menggunakan lidah buaya karena ada tanaman lidah buaya bosku. Nah, ini dimasukin dulu, diucel-ucel biar higienis, biar tidak jamuran bosku ya. Nah, fungsinya lidah buaya ini untuk menjaga bakteri bosku. Kita keringkan dulu bosku ya. Nah, dan untuk lebih cepat tumbuh tunas dan lebih cepat tumbuh akar. Yang di bawah botol ini jangan dibuka bosku ya. Kalau dibuka nanti kalau diisi pasir, maka pasirnya akan ke bawah. Kita tutup, cuman kita lubangin. Nah, fungsinya lubang paling atas itu biar kalau air kepenuhan tidak tumpah, tumpahnya bisa lewat lubang itu bosku ya.
tidak melewati batas sampai batang tanaman. Kalau melewati air batang tanaman atau daun maka akan membusuk. Nah, di bagian bawah ini kita sobek 3, kira-kira 1 cm. Nah, setelah agak melebat kita potong di bagian pinggir, kita masukin bosku. Maka secara otomatis akan seperti ini, tidak goyang lagi bosku ya, karena sudah masuk, udah terkunci oleh botol yang di bagian bawah yang kita potong 1 cm, 3 potongan. Nah, seperti ini bosku, kurang lebih seperti ini penampakannya. Oke, lanjut. Dalam penanaman hidroponik ini kita akan mendapatkan tanaman yang lebih sehat, lebih modern. Nah, apakah ini seterusnya apa sementara bang? Nah, sementara ini bisa untuk terapi perakaran sama terapi pertunasan dulu bosku ya. Nah, kita masukin dulu, nanti kalau sudah panen atau sudah akarnya penuh kita bisa pindah. Nah, ini pasir Malang bosku, pakai pasir Malang. Fungsinya pasir Malang ini lebih recommended dari pasir yang lainnya, soalnya pasir Malang berongga kalau agak besar. Kalau agak besar otomatis banyak oksigen yang masuk melalui celah-celah pasirnya ini bosku ya, dan juga bisa menyerap air lebih bagus kalau menggunakan pasir Malang, karena berongga bisa menyerap air. Kalau pakai pasir kali bisa juga, cuman pasir kali bentuk pasirnya lebih padat, jadi tidak bisa menyerap air dengan maksimal. Kalau pasir Malang bisa menyerap air dengan maksimal dan berongga, jadinya oksigen, asupan oksigen ke akar sama batang akan bagus. Nah, kita rapiin dulu bosku ya, kita rapiin dulu di atasnya biar lebih wah gitu. Nah, kita rapiin dulu, kita isi separuh. Nah, ini fungsi lubang yang paling atas ini akan membuang air. Kalau air kepenuhan maka akan mengalir di lubang paling atas, dan kita menanam akar yang paling bawah pas di lubang bosku ya. Akarnya ini pas di lubang yang dilubangi paling atas, sehingga kalau air penuh maka air akan mengalir ke bawah, akan beler ke bawah, sehingga akar tidak akan mengalami pembusukan atau kebanyakan air. Ini kayaknya terlalu penuh bosku ya, terlalu penuh. Kita ambil lagi pasirnya, lalu kita masukin lagi bosku. Kita masukin lagi akar yang udah kita potong, kita lurusin pas tengah-tengah. Kalau masalah akarnya mau merambat kemana nanti terserah akarnya, itu akan mencari air sendiri ke bawah. Nah, itu kan ada di atas lubang akarnya, jadi akar tidak akan mengalami pembusukan. Cuman pasir ini bisa memberikan asupan air dari bawah ke atas secara estafet. Nah, jadinya asupan air tidak akan berkurang selama air yang di bawah masih ada bosku, dan menyentuh lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Kita kasih penuh, lalu kita goyang-goyang bosku ya, supaya pasirnya agak ke bawah biar lebih padat. Nah, kita kasih lagi. Kalau bisa kita jangan kasih penuh, cuman kita kasih sedikit aja di atasnya untuk menutupi lubang-lubang. Kita kasih lagi. Kalau terlalu ke dalam nanti akan mempersulit tumbuhnya talon tunas. Kita taburi tipis-tipis saja di atas bosku ya. Kita taburi dulu. Oke, yang pertama untuk akarnya selesai. Lalu kita siap dikasih air hujan. Sementara sekarang kan musim hujan, kita menggunakan air hujan bosku ya, karena air hujan sangat bagus sekali. Contohnya di hutan-hutan atau di kebun-kebun, kalau udah kena air hujan pastinya tanaman yang mati bisa hidup kembali dengan subur. Itu adalah manfaat air hujan. Ini sangat kotor dulu bosku ya, tidak masalah. Soalnya ini masih proses terapi perakaran dan terapi pertunasan. Meskipun kotor butek kayak gini nggak masalah. Nanti kita bisa pindah kalau sudah berakar. Kalau sudah bertunas kita akan pindah ke tempat yang lebih bagus, tentunya dengan semi hidroponik lagi,
dengan menggunakan pot yang lebih besar, namun di bawahnya kita akan kasih tempat lain untuk air. Nah, untuk air, sehingga pot sama air sistemnya sama seperti ini bosku ya, cuman tidak menggunakan botol bekas lagi, kita menggunakan ini apa namanya, pot bunga, cuman di bawahnya ada timba atau semacam yang bisa menampung air untuk memberikan nutrisi air ke pasir, sehingga pasir akan memberikan nutrisi ke akar dan pohon gitu bosku ya. Yang kedua, kita rapin dulu, kita buang labelnya dulu bosku. Kita labelnya takut diomelin sama yang punya pabrik minuman ini apa, kita rapin dulu bosku ya, kita tekan seperti ini. Kalau sudah siap, kita kasih pasir lagi bosku ya, kita kasih pasir lagi. Ini sangat mudah sekali dan bisa dikerjakan sama siapa saja, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, remaja, pemuda-pemudi, semuanya bisa mengerjakan hal seperti ini. Nanti hasilnya kita akan review setelah 2 atau 1 minggu. Pasti kalau sudah 2 sampai maksimal 3 minggu kita akan melihat hasilnya bosku. Nanti akan review ulang hasilnya dengan sistem perakaran dan pertunasan menggunakan pasir dan media air dengan sistem semi hidroponik. Kemarin saya sudah mencoba sistem hidroponik, menanam bayam merah sama kangkung, alhamdulillah berhasil. Sekarang saya mencoba sistem hidroponik ini ke bunga, apakah berhasil juga apa tidak, kita lihat nanti hasilnya bosku ya. Soalnya kalau dengan sistem hidroponik kita bisa memberikan vitamin maksimal ke tumbuhan dengan AB mix. AB mix itu ada 2 komponen, kita campur sesuai ukuran dan kita kasih ke bunga atau tanaman. Kalau sementara ini kita menggunakan air hujan sama aja bosku, atau air kolam yang lebih bagus, soalnya pH-nya lebih cocok. Kalau air PDAM bisa, cuman harus didiamin dulu 2 kali 24 jam, jangan langsung dari PDAM kita langsung bosku. Kalau PDAM di sini pH-nya cocok, soalnya asli mengambil dari air pegunungan bosku. Nah, kita siram. Nah, ini fungsinya lubang yang di atas, meskipun kita ditaruh di outdoor kena hujan tidak masalah, bila berlebih akan beler bosku ya. Nah, itu contohnya seperti ini, kita siram banyak air dari atas maka akan beler ke bawah melalui lubang yang kita buat dari solderan tadi bosku ya. Mantap bosku. Oke, sekian dulu tutorial ini, teman-teman bisa mencobanya dan bisa mencobanya untuk di rumah. Kita menggunakan botol-botol bekas untuk penanam bunga supaya kita bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak berguna lagi menjadi berguna, dan kita tidak menggunakan pot bunga lagi. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.